Harga 5 buku tulis adalah Rp7.500. Jika adik membawa uang Rp10.500, berapa buku yang dapat dibeli? Oke ya. Jadi diketahui 5 buku harganya Rp7.500. Nah, kalau dia membawa 10.500, itu berapa buku yang didapat? Nah, kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan variabel X. Yang ditanya banyak buku yang didapat. Oke, tadi 5 buku aja 7.500. Kalau 10.500 menurut kalian bukunya lebih banyak atau lebih sedikit yang didapat? Ya betul. Jadi kalau buku semakin banyak buku yang dibeli, semakin besar harganya ya. Jadi nilai X ini pasti kan lebih besar dari 5 ya. Jadi dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Nah, jadi bisa kita simpulkan ini adalah perbandingan senilai. Berarti tinggal kita buat 5 per X perbandingannya sama dengan 7.500 per 10.500 dikali si pakai. X dikali 7.500 sama dengan 5 dikali 10.500. Di 7.500 X sama dengan 52.500. X sama dengan 52.500. Nah, karena di sini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Jadi X sama dengan 7. Jadi banyak buku yang dapat dibeli adik adalah 7 buah ya. Udah ya. Lanjut. Nomor 13. Sebuah mesin di suatu pabrik minuman mampu memasang tutup botol untuk 12 botol dalam waktu 36 detik. Banyak botol yang dapat ditutup oleh mesin dalam waktu 2 menit adalah yang diketahui itu 12 botol 36 12 botol itu 36 detik. Nah, kalau 2 menit itu berapa banyak botolnya? Karena kita belum tahu berapa banyak, kita misalkan dengan variabel X yang ditanya banyak botol yang dapat ditutup. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau misalnya perbandingan itu satuannya harus sama. Ini yang 1 detik, yang 1 menit. Berarti yang menit harus dirubah. Ingat, 1 menit itu sama dengan 60 detik. Berarti kalau 2 menit itu sama dengan 2 kali 60, 120. Oke. Nah, jadi 12 itu 36 detik. Kalau 120 detik itu berapa tutup botol yang dapat ditutup? Oke. Menurut kalian kalau 12 botol aja bisa ditutup dalam waktu 36, dapat dibuat dalam waktu 36 detik, kalau 120 detik itu lebih banyak atau lebih sedikit? Ya benar, lebih banyak ya, berarti D itu lebih banyak dari 12, jadi lebih dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Ya, yang perlu kalian perhatikan ini di sini. Ingat, menit sama detik satuannya harus sama, jadi harus sama-sama
T. Baru dibuat 12 per X sama dengan 36 per 120. Karena dia perbandingan senilai, berarti tinggal dikali silang. Oke. X dikali 36 sama dengan 12 kali 120. 36X sama dengan 12 kali 120. X sama dengan 12 kali 120. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Oke, ini tinggal disederhanakan. 12 tambah 36 sama-sama bisa dibagi 6 ya. 12 bagi 6 2, 36 bagi 6 6. 12 bagi 6 2, 6 bagi 6 1. Jadi X adalah 2 kali 20. Jadi 40. Lupa. Jadi banyak botol yang dapat ditutup dalam waktu 2 menit adalah 40 botol. 40 tutup botol. Oke ya. Saya udah lanjut. Jika 32 uang logam sama ditumpuk, maka tinggi tumpukannya adalah 48 mm. Jika tinggi tumpukan uang logam 57 mm, maka banyak uang logam yang ditumpuk adalah berapa buah? Oke. Diketahui 32 logam, uang logam itu tinggi tumpukannya 48 mm. Nah, kalau 57 mm itu berapa? Karena kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan X. Yang ditanya banyak uang logam yang ditumpuk. Oke. Coba. Nah, jadi 32 itu 48. Kalau 57 itu menurut kalian tumpukannya lebih banyak atau lebih sedikit dari 32? Ya, tuh lebih banyak ya. Jadi dari kecil ke besar, dari kecil ke besar. Semakin banyak uang logam yang ditumpuk, berarti tingginya juga semakin banyak. Atau bisa dikatakan ini adalah perbandingan senilai. Berarti tinggal dibuat deh. 32 per X perbandingannya 48 per 57. Karena dia senilai, tinggal dikali silang. X dikali 48 sama dengan 32 kali 52. Berarti 48X sama dengan 1824. X sama dengan 1824, karena di sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 38. Jadi banyak uang logam yang ditumpuk adalah 38. Wah. Paham sampai sini? Lanjut. Jika Gary minum susu dengan takaran 135 gram, maka kalori yang didapat adalah, nah kita lihat di sini ya, perhatikan tabel berikut. Kalau 30 gram itu kalorinya 150. Kalau 90 gram itu 450. Nah, sedangkan Gary itu takarannya 130, berarti 135, berarti diantara 90 dan 200. Jadi ini itu bisa kita cari satu-satu. 1 gram itu berapa kalori. Bisa juga dibuat perbandingan. Jadi, oke. Ketahui kalau 90 gram X ya. Kalau 90 gram
90 gram itu 450 kalori. Kalau misalnya 135 gram, menurut ini kita kan belum tahu ya, jadi kita misalkan dengan X variabel. Nah, yang ditanya besar kalori yang didapat. Oke. Nah, berarti tinggal dilihat 90 itu 450 kalori. Kalau 135 menurut kalian kalorinya lebih banyak atau lebih sedikit? Ya, bisa dilihat juga ya di sini 30, 150, 90, 450. Berarti kan dia lebih banyak, atau ini merupakan contoh dari perbandingan senilai juga. Nah, jadi itu ini udah pasti perbandingan senilai, apalagi ini udah kelihatan ya dari kecil ke besar dan kecil ke besar. Oke, ini adalah perbandingan senilai. Jadi bisa kita buat perbandingannya 90 per 135 sama dengan 450 per X. Jadi dikali silang ya, 90 kali X sama dengan 135 kali 450. X sama dengan 135 dikali 450, karena di sini perkalian pindah 2 jadi pembagian. X sama dengan, lihat di sini kelipatannya kan, berarti 450 bagi 90 adalah 5, 90 bagi 90 adalah 1. Nah, 135 kali 5 adalah 675. Nah, atau boleh juga gini, 30 gram itu sama dengan 150 kalori. Nah, berarti kalau 1 gramnya itu sama dengan 150 dibagi 30. Jadi sama dengan itu 1 gramnya adalah 5 kalori. Nah, kalau 135 berarti banyak kalorinya. Banyak kalori. Nah, berarti ini kan tinggal 135 dikali 5. Ya sama aja kan? Jadi 675. Bebas mau pakai cara yang mana ya? Di pilihan kamu. Nah, yang penting jadi kalori yang didapat adalah 675 kalori. Lanjut ya. Oke. Soal nomor 16. Jarak antara dua kota dapat ditempuh kendaraan dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam selama 5 jam. Besar kecepatan rata-rata kendaraan menempuh jarak tersebut jika lama perjalanan 12 jam adalah 3 km per jam. Oke. Nah, diketahui, silakan diperhatikan. Ini kecepatannya adalah 48 km per jam. Yang ditempuh adalah 5. Nah, kalau 12 jam, berarti kecepatannya itu kita belum tahu ya, kita misalkan dengan variabel X. Yang ditanya besar kecepatan jika waktu 12 jam. Oke. Kalau kecepatannya 48 km per jam, itu waktunya 5 jam. Nah, kalau 12 jam, menurut kalian itu kecepatannya lebih
besar atau lebih kecil? Nah, ya benar ya. Jadi kalau misalnya kecepatan semakin cepat kecepatannya berarti waktunya lebih cepat. Nah, tapi kalau kecepatannya itu semakin sedikit, waktunya lebih lama. Nah, berarti dia adalah perbandingan berbalik nilai dari kecil ke besar, dari kecil ke besar, besar. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Enggak. Kalau kecepatannya gitu besar, berarti dia semakin cepat kan? Tapi kalau misalnya kecepatannya kecil, itu semakin lama. Nah, jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kalau gitu kita tulis dulu. Oke, perbandingan 48 per X sama dengan 5 per 12. Karena dia berbalik nilai, jadi salah satunya harus dirubah. 12 per 5. Baru dikali silang. X kali 12 sama dengan 48 dikali 5. Oke. Jadi 12X sama dengan 48 kali 5. X sama dengan 48 kali 5, karena di sini perkalian pindah ruas jadi pembagian. X sama dengan 12 sama 48 itu bisa disederhanakan ya, sama-sama bagi 12, 48 bagi 12, 4, 12 bagi 12, 1, jadi 4 kali 5 bagi 1, 4 kali 5, 20, 1, jadi kecepatan rata-rata jika waktunya 12 jam adalah 20 km per jam. Paham ya? Lanjut. 17. Sebuah keluarga mempunyai persediaan beras yang cukup untuk 6 orang selama 24 hari. Jika dalam keluarga itu bertambah 2 orang saudaranya, berapa hari persediaan beras akan habis? Oke, jadi diketahui 6 orang itu waktunya 24 hari. Nah, jika bertambah 2 orang berarti jadi 8 orang kan? Nah, itu waktunya berapa hari? Karena kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan X. Yang ditanya lama persediaan beras akan habis. Apa waktu? Kita jawab. 6 orang aja 24 hari. Menurut kalian kalau 8 orang itu waktunya lebih cepat atau lebih sedikit? Ya, benar ya. Jadi semakin banyak orang yang makan, berarti semakin sedikit waktu dalam menghabiskan persediaan berasnya. Atau dari kecil ke besar, ya. Semakin banyak orangnya berarti semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Nah, ini adalah merupakan perbandingan berbalik nilai. Jadi 6 per 8 sama dengan 24 per X. Nah, karena dia berbalik nilai, salah satunya harus dibalik. Salah satunya aja ya. 6 per 8 sama dengan X per 24. Baru dikali silang ya. Jadi 8 kali X sama dengan 6 kali 24. X sama dengan 6 kali 24. Nah, sini perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Bagi 8. Nah, ini kan 24 kelipatan dari 8, berarti bisa disederhanakan. 8 bagi 8, 1. 24 bagi 8, 3. Jadi X sama dengan 6 kali 3 adalah 18. Oke. Jadi persediaan beras akan habis jika keluarga
bertambah 2 orang adalah 18 hari. Saya lanjut. Suatu pekerjaan dapat selesai dalam waktu 5 bulan oleh 30 orang pekerja. Jika pekerjaan itu ingin diselesaikan dalam waktu 2 bulan, berapa banyak tambahan pekerja yang diperlukan? Oke. Diketahui 5 bulan itu 30. Oke. Diketahui 5 bulan itu 30 orang. Nah, kalau 2 bulan kita misalkan dengan X, karena belum tahu ya. Yang ditanya banyak tambahan pekerja. Oke, lihat ya. 5 bulan itu 30 orang. Kalau waktunya dipercepat, orangnya semakin banyak atau semakin sedikit? Ya, benar. Jadi pekerjanya semakin banyak ya. Jadi itu lebih dari 30 orang. Nah, ini kan dari besar ke kecil. Tapi ini dari kecil ke besar. Nah, ini adalah dia berbalik nilai jadinya. Dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Jadi ini adalah dengan berbalik nilai. Ini tinggal dibuat 5 per 2 sama dengan 30 per X. Karena dia berbalik nilai, salah satunya harus dibalik. X per 30. Baru dikali silang. 2 kali X sama dengan 5 kali 30. Atau X sama dengan 5 kali 30. Karena di sini perkalian, pindah 2 jadi pembagian. X sama dengan, nah 2 kan sama 30 merupakan kelipatannya, berarti 30 bagi 2. 15, 2 bagi 2, 1. X-nya adalah 5 kali 15, 75. Sudah selesaikah sampai sini? Belum, karena yang ditanya adalah tambahan pekerja. Berarti pekerja akhir dikurang pekerja awal. Tambahan pekerja. Jadi 75 dikurang 30 sama dengan 45. Jadi tambahan pekerja adalah 45 pekerja atau 45 orang ya. Perlu dipahami kalau banyak tambahan pekerja itu berarti harus dikurang pekerjaan akhir dikurang total pekerja awal. Semoga bisa dipahami ya. Oke, nomor 19. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 15 hari oleh 12 orang pekerja. Jika pekerjaan tersebut harus selesai dalam waktu 9 hari, berapa pekerja yang dibutuhkan? Nah, berarti ini kan dia diketahui 15 hari itu pekerjanya ada 12 orang atau 12 pekerja. Nah, kalau 9 hari itu berapa pekerja? Karena kita belum tahu, bisa kita misalkan dengan variabel X. Yang ditanya banyak pekerja yang dibutuhkan. Jawab ya. Jadi kalau 15 hari itu 12 pekerja. Kalau 9 hari menurut kalian lebih banyak atau lebih sedikit pekerja? Ya betul, lebih banyak ya. Sedikit harinya berarti semakin banyak orangnya. Ya, jadi semakin sedikit harinya semakin banyak orangnya. Atau
bisa dibilang dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai ya. Kita buat 15 per 9 perbandingannya sama dengan 12 per X. Karena berbalik nilai, kita harus balik salah satunya. X per 12. Baru dikali silang. 9 kali X sama dengan 15 dikali 12. X sama dengan 15 dikali 12 dibagi 9. Sederhanain aja ya. 9 bagi 3, 3. 15 bagi 3, 5. 12 bagi 3, 4. 3 bagi 3, 1. Jadi X-nya adalah 5 kali 4, 20. Nah, lihat perbedaannya apa sama yang tadi. Kalau tadi kan tambahan pekerja. Kalau yang ini banyak pekerja. Jadi, totalnya langsung banyak pekerja yang dibutuhkan adalah 20 orang pekerja. Tuh. Hal ya. Next, soal terakhir. Sebuah peternakan memiliki persediaan makanan yang cukup untuk 20 ekor sapi selama 12 hari. Jika 4 ekor sapi telah dijual, maka persediaan makanan akan habis pada waktu. Oke, diketahui itu 20 ekor selama 12 hari. Nah, jika 4 ekor telah dijual, berarti 20 dikurang 4 ekor. Itu berapa hari? Yang ditanya waktu makanan habis. Oke. Tadi ya, 20 ekor itu 12 hari. Nah, karena dia telah dijual 4, berarti 20 dikurang 4. 16 ekor itu berapa hari? Berarti buat kalian, kalau 20 ekor itu habis dalam 12 hari, kalau sapinya sedikit, berarti waktunya itu lebih lama atau lebih banyak? Ya, betul. Lebih banyak ya. Jadi ini adalah perbandingan berbalik nilai. Dari besar ke kecil, dari kecil ke besar. Jadi kita buat 20 per 16 sama dengan 12 per X. Karena berbalik nilai, salah satunya harus dibalik. 20 per 16 sama dengan X per 12. Baru dikali silang. 16 kali X sama dengan 20 kali 12. 16X sama dengan 240. X sama dengan 240 dibagi 16. Jadi X adalah 15. Jadi persediaan makanan akan habis jika sapi dijual 4 ekor adalah 15 hari. Oke. Semoga sedikit penjelasan dari ibu ini bisa kalian pahami. Silahkan, kalau jika menurut kalian ini penting, silahkan ditulis di buku catatan untuk kalian bahan belajar. Sudah? Semoga bermanfaat. Sekian pembahasan kali ini. Kalau lebihnya mohon maaf.